Selamat datang. Pernah kepikiran nggak? Apa sih yang sebenarnya ada di kepala pembeli waktu mereka lagi jalan di lorong toko? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri itu. Kita akan selami ilmu di balik cara orang belanja, dan ini semua berdasarkan riset keren dari Herb Sorensen. Kutipan ini, wah pas banget. Intinya gini, yang paling bahaya itu bukan karena kita nggak tahu, tapi justru karena kita merasa tahu, padahal salah. Di dunia retail, ini sering banget terjadi. Banyak dari kita kerja berdasarkan asumsi, berdasarkan ilusi soal pelanggan kita. Dan ilusi itu jujur aja bikin kita rugi. Oke, kita mulai dengan fakta yang jujur bakal bikin kaget. Siap? 80%. Iya, 80% waktu yang dihabiskan customer Anda di toko itu bukan buat belanja. Ini bukan cuma soal nggak efisien loh, ini adalah peluang emas yang kebuang sia-sia, yang sebenarnya bisa banget kita manfaatkan. Oke, jadi ini dia peta kita hari ini. Kita akan bahas 5 hal penting. Pertama, soal perjalanan belanja yang sia-sia. Kedua, 3 mata uang belanja. Ketiga, 3 momen krusial atau momen kebenaran. Keempat, bedanya retail aktif dan pasif. Dan terakhir, yang paling penting, panduan baru yang bisa langsung Anda pakai di toko. Baik, kita masuk ke bagian pertama, perjalanan belanja yang sia-sia. Nah, di sini nih kita akan berhadapan langsung dengan ilusi pengetahuan tadi. Dan, coba lihat, seberapa besar sih sebenarnya inefisiensi yang terjadi di toko kita setiap harinya? Kebanyakan dari kita, para peritel dan pemilik merek mikirnya gini. Pembeli itu masuk toko, bawa daftar belanja, terus cari barang satu persatu. Rapi, terencana. Tapi, riset bilang kenyataannya jauh dari itu. Sebagian besar waktu mereka itu habis cuma buat muter-muter, nyari-nyari barang, bukan buat milih produk. Jadi, yang kita kira misi belanja yang efisien, ternyata malah jadi perjalanan yang bikin pusing. Terus gimana dong cara benerin labirin ini? Kuncinya satu, kita harus ubah cara pandang kita soal apa yang dikeluarkan oleh pembeli. Karena ternyata ini bukan cuma soal uang, ada hal lain yang jauh lebih dalam. Nah, ini dia poin pentingnya. Setiap pembeli itu sebenarnya lagi memanage 3 mata uang sekaligus. Pertama, jelas uang, yaitu budget belanja mereka. Kedua, waktu, karena kunjungan ke toko kan ada batasnya. Nah, dan yang ketiga, ini yang sering kita lupakan, kepenatan. Maksudnya, usaha mental dan emosional buat keliling toko dan milih barang. Coba deh, kita bahas kepenatan ini lebih dalam, karena disinilah letak peluangnya. Ada 2 jenis. Pertama, kepenatan navigasi. Itu tuh rasa frustrasi pas nyari saus tomat tapi nggak ketemu-ketemu. Kedua, kepenatan seleksi. Ini pas kita lihat ada 50 jenis sereal dan jadi bingung mau pilih yang mana. Intinya, pembeli yang pusing dan frustrasi belanjanya bakal lebih sedikit. Paling parah, mereka bisa-bisa nggak mau balik lagi. Oke, kita udah paham soal 3 mata uang tadi. Sekarang mari kita lihat gimana mata uang itu mempengaruhi setiap keputusan pembelian. Ini akan membawa kita ke 3 momen kebenaran yang sebenarnya adalah sales funnel yang terjadi di dalam toko. Lupain dulu deh marketing funnel online. Ini funnel yang terjadi di lorong toko. Setiap penjualan, tanpa kecuali, pasti lewat 3 tahap ini. Pertama, jangkauan atau reach, pembeli dan produk ada di lokasi yang sama. Kedua, berhenti atau stop. Perhatian mereka tertangkap dan mereka berhenti buat lihat produk. Ketiga, penutupan atau close. Mereka akhirnya memutuskan untuk beli barang itu. Nah, momen berhenti ini krusial banget. Inilah titik baliknya. Ketika seorang pembeli berhenti, statusnya berubah. Dari yang tadinya cuma pengunjung yang lewat, jadi pembelanja aktif yang mulai berinteraksi. Di momen inilah penentuan terjadi, jadi beli atau enggak. Oke, dengan bekal pemahaman soal mata uang dan momen kebenaran tadi, kita sekarang bisa mengubah pendekatan kita secara fundamental. Kita bisa pindah dari yang namanya retail pasif, yang cuma berharap pembeli nemu produk kita, ke retail aktif, di mana kita secara strategis merancang toko untuk memandu mereka melakukan pembelian. Bedanya jauh banget. Retail pasif itu kayak kita cuma menata barang di gudang, terus berharap ada yang beli. Fokusnya cuma stok barang. Nah, retail aktif itu beda. Kita menata barang berdasarkan alur jalan pembeli, berdasarkan data perilaku mereka. Fokusnya adalah ke pembeli, bukan cuma ke produk. Sekarang coba kita lihat datanya. Ini menarik banget, karena ini bukti nyata. Lihat baris paling atas, pajangan di ujung loron alias end-aisle display. 100% pembeli melihatnya, rata-rata bahkan sampai 15 kali dalam satu kunjungan. Sekarang, bandingkan sama iklan di lantai. Nah, kalau Anda seorang brand manager, kira-kira mau taruh budget di mana biar produknya kelihatan?
Datanya udah bicara sendiri kan? Dan data tadi membawa kita ke sebuah ide yang luar biasa kuat, hipotesis lokasi. Intinya gini, 85% perilaku pembeli itu ditentukan oleh posisi mereka di dalam toko, dan cuma 15% yang ditentukan oleh produk yang mereka cari. Artinya apa? Tata letak toko jauh lebih berpengaruh daripada produk itu sendiri. Jadi, kita harus menata produk berdasarkan jalur pembeli, bukan cuma berdasarkan kategori. Ini benar-benar game changer. Oke, kita udah dapat banyak banget wawasan. Pertanyaannya sekarang, gimana cara menyatukan semua ini jadi strategi yang bisa langsung dijalankan? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan susun panduan baru Anda di toko. Kita ubah semua teori ini jadi aksi. Nah ini dia, intisari dari panduan baru Anda. Pertama dan paling penting, amati apa yang pembeli lakukan, bukan cuma apa yang mereka bilang. Kedua, kelola the big head. Maksudnya, pastikan produk-produk terlaris Anda itu gampang banget ditemukannya. Ketiga, desain toko berdasarkan jalur pembeli, bukan lagi berdasarkan kategori produk. Keempat, kurangi kepenatan tadi, bikin semuanya simple. Dan terakhir, fokus untuk menang di momen berhenti dan penutupan di rak. Ini adalah pergeseran total dari yang tadinya fokus ke produk menjadi benar-benar fokus ke pembeli. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan, dan ini adalah inti dari semua yang kita bahas hari ini. Coba tanya ke diri sendiri, strategi di toko Anda sekarang itu dibangun di atas asumsi atau di atas observasi nyata? Datanya sudah sangat jelas. Sekarang, kesempatan untuk membangun strategi berdasarkan ilmu tentang pembeli ada di tangan Anda.